Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Hit semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama saya Najmi di program Nunggu Bedug ya. Harapannya apa? Supaya kita nunggu bedugnya ada manfaatnya. Nggak cuma nonton, hahihi, atau diem-dieman dengan gadgetnya masing-masing. Jadi ada tontonan yang sifatnya bermanfaat. Meskipun hanya sebentar sebelum menunggu maghrib, sebelum menunggu bedug ya. Karena apa? Kita tetap akan berbagi inspirasi, informasi, dan juga hal-hal yang mungkin mewakili pertanyaan kita semua. Hari ini kita juga akan dengarkan pertanyaan dari Sobat Hits ya. Coba kita akan dengarkan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ranat Indonesian Idol. Saya mau bertanya Pak Ustadz, untuk sekarang kan puasaan ini kita sering kali terawih. Nah, saya tuh biasanya terawih beda masjid itu beda rakaatnya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, itu bisa dijelaskan ya Pak Ustadz, itu kenapa bisa beda rakaatnya? Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa, karena ini pasti sering terjadi ya. Beda pandangan, beda pemahaman tuh hal yang lumrah. Kan lumrah sekali. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mensikapinya. Tapi mungkin teman-teman pasti juga ngerasa bingung, gue sholat yang mana ya yang bener ya? Apa yang 8 tambah 3 jadi 11? Apa yang 20 tambah 3 jadi 23? Mau pilih yang mana sih? Kalau pilih simpelnya, kita yang mudah-mudah kadang-kadang pilihnya kan yang dikit-dikit, ya enggak? Alah, ngapain lah lama-lama dikit aja udah, 8 aja dah. Nah, tapi kita harus lihat sejarahnya seperti apa. Kita juga perlu tahu. Jadi dulu saat tarawih bersama Nabi Muhammad SAW pertama kali, Nabi Muhammad itu sholatnya nggak langsung sampai 30 hari atau 29 hari. Tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga Nabi nggak masuk lagi ke masjid, tinggal di rumah. Para sahabat berkumpul semuanya menunggu. Kenapa Nabi nggak keluar-keluar? Rupanya Nabi khawatir ketika itu terus dilakukan ada perintah dari Allah mewajibkan sholat tarawih. Karena Nabi paling tahu kekuatan umatnya. Kalau diwajibkan bahaya, yang 5 waktu aja masih banyak bolong-bolong. Nah, mulai ada nyengir-nyengir kan. Aku aja berapa bolongnya sholat kita seringnya. Itu yang sering terjadi. Makanya Nabi tahu betul. Hingga hari keempat Nabi tidak ada. Begitu paginya Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, aku tahu kalian semuanya berkumpul menungguku untuk sholat. Ya kan? Nah, dasarnya semangat para sahabat ini adalah karena ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalani atau mendirikan Ramadan dengan kesungguhan karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sadar betul para sahabat tuh banyak dosanya, banyak kelirunya. Enggak kayak kita. Udah banyak salahnya, banyak dosanya, tetap aja degel. Kalau kata orang Sunda mah kudu disintrek. Nah, ini yang terjadi. Nah, saat itu kemudian para sahabat kan berselisih pandangan berapa nih jumlah rakaat yang Nabi lakukan. Saat di masjid yang mereka lakukan mereka bisa menghitung, tapi saat di rumah. Sehingga sebagian pandangan mengambil pendapat dari hadis riwayatnya Aisyah bahwa sholat Nabi Muhammad itu 8 rakaat dan witir 11 rakaat. Ini yang berkembang. Lalu kemudian yang sifatnya 20 rakaat plus 3 dari mana? Ini dari hadis Umar bin Khattab. Karena apa? Saat itu Umar bin Khattab melakukan sebuah revolusi dalam ibadah nih. Apa maksudnya? Saat itu sepeninggal Nabi Muhammad ya, para sahabat sholatnya macam-macam nih. Ada yang sholatnya 8 rakaat tambah 3. Ada yang sholatnya 20 tambah 3. Ada juga yang sholatnya 36 rakaat tambah witir. Ini berkembang pandangannya. Ya, kalau dalam pandangan Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali itu mayoritas berpandangan 20 rakaat. Kalau dalam pandangannya Imam Maliki sendiri itu ada sebagian yang 20, ada sebagian yang 36. Itu sejarah riwayatnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Umar waktu itu? Ia kumpulkan para sahabatnya karena sholatnya beda-beda nih. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Ini bahaya kata sahabat Umar. Umat bisa terpecah-pecah. Akhirnya dikumpulkan, disatukan, ditunjuk satu imam dan sholat 20 rakaat. Itu yang terjadi hingga hari ini di Mekah dan Madinah. Kita lihat jumlah rakaatnya.
ya. Sehingga Umar mengatakan kalau ini dianggap bid'ah, maka ini adalah sebaik-baik bid'ah. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Artinya, sholat tarawih kita lakukan mau 8, mau 20, boleh dua-duanya. Ada dasarnya dua-duanya. Nah, lantas gimana nih kalau sholatnya mendingan yang lama apa yang cepet? Nah, karena ini buat anak-anak muda kadang-kadang suka cari gampangnya aja. Apa cara gampangnya? Teman kita mau sholat ke masjid, mau sholat dipanggil, mau kemana cuy? Sholat mana? Tarawih masjid. Ngapain di masjid? Musola pojok aja. Emang kenapa musola pojok? Di musola pojok imamnya ekspres, jengkel sepulang. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kita suka jadi setan buat teman kita, ngajak untuk yang seperti itu. Nah, kembalikan kepada rukun sholat. Boleh nggak sih kita sholat tarawih dengan kecepatan luar biasa ekspres, bahkan mungkin hanya cukup 5 menit sudah 20 rakaat? Wow, gitu kan? Kita coba hitung, kita coba ukur. Dalam rakaat itu dalam sholat itu ada rukunnya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun ucapan, ada rukun gerak. Rukun ucapan diantaranya apa? Membaca Fatihah. Kira-kira dengan kecepatan seperti itu baca Fatihahnya sempurna apa enggak? Kalau enggak sempurna bisa rusak nih rukun qaulinya, termasuk gerakannya. Rukun gerakan itu harus bisa dibedakan. Ada tumakninah antara berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, itu harus ada pembedanya. Nggak bisa kita, langsung begini aja, nggak bisa. Itu rusak rukun daripada sholatnya. Sehingga kalau sudah seperti itu maka fasad, rusak nilai sholatnya. Ya, tapi juga kita jangan menghakimi orang yang mungkin agak lebih cepat dengan kita, ya. Beda ya antara ekspres dengan mungkin standar, agak lebih cepat saja. Rukunnya terpenuhi. Misalkan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan cepat juga. Tapi terdengar dengan jelas. Dan setelah itu baca ayat dengan jelas, ada pembeda, itu masih bisa kita terima, ya. Tapi jangan amin. Kadang-kadang kita begitu sebagai makmum kan, langsung amin. Nah, itu yang kagak boleh, ya. Nah, terus juga jangan merasa bangga diri orang yang mungkin sholatnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau sendirian boleh, karena Rasul sendiri kalau sholatnya lagi sendirian itu kaki sampai bengkak-bengkak. Sampai istrinya nanya, ya Rasulullah, engkau kan udah dijamin surga, kok sholat sampai lama begitu, sampai bengkak-bengkak kakinya? Maka tidak bolehkah aku sebagai hamba yang bersyukur? Itu jawaban Nabi Muhammad. Tapi ketika berjamaah, apa pesan sang Nabi? Sederhanakan waktu sholatnya. Karena boleh jadi di belakang kita ada orang tua renta, udah nggak tahan lagi, misalkan berdirinya terlalu lama, atau ada seorang ibu yang mungkin anaknya sudah menangis dan lain sebagainya. Jadi diringankan, bahkan bacaan ayatnya pun jangan yang panjang-panjang ketika kita berjamaah, ya. Nah, perkara sholat tarawih ini nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatirnya kenapa? Jika mungkin kita di lingkungan sekitar hanya menemukan orang yang cepat sholatnya, kita nggak bisa ngikutin, kita bisa juga sholat sendiri. Sholat tarawih itu waktunya dari semenjak ba'da sholat isya sampai sebelum waktu subuh, itu panjang. Bisa kita laksanakan sendiri bersama keluarga, apalagi kondisi hari ini dan saat ini ada dorongan dari Fatwa Ulama dan juga pemerintah untuk mengerjakan sholat tarawih di rumah. Ya, jaga kesehatan, jaga iman. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semuanya. Stay di rumah atau di rumah aja, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.